KTP maupun ketua KTB ya harusnya ya. Jadi mari melalui IBS ini kita yang ketua maupun anggota ataupun yang belum ikut KTB, kita sekali lagi belajar, diingatkan apa tujuan kita sebagai orang Kristen, supaya apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ada alasannya semua ya, bukan hanya sambil berlalu begitu saja. Sekali lagi thank you untuk dan sangat appreciate karena kita semua hari ini datang ke sini ini pasti kita rindu Roh Kudus yang menggerakkan hati kita punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Saya yakin itu. Jadi dan kita juga bersyukur ya, kita punya tempat yang enak, yang ada AC-nya, nanti juga ada terang bulannya, ya toh. Ini secondary lah ya, secondary. Tapi sekali lagi mari gunakan kesempatan ini untuk kita bisa belajar. Saya langsung akan serahkan ke Pak Yo. Bahannya, maaf masih ada di saya, bentuknya PDF. Kalau tahu WA saya nomornya berapa, tinggal minta gitu ya. Saya langsung forward gitu. Oke, terus kayaknya kita nyantai aja. Pak Yo mungkin maksudnya kalau di tengah-tengah misalnya ada yang bertanya gitu, nggak apa-apa Pak Yo ya. Ya, langsung aja. Atau mau tunggu di akhir ada sesi tanya jawab juga boleh. Oke, saya langsung serahkan ke Pak Yo ya. Oke, pakai ini. Ya, kita mulai kelas IBS kita. Kelas IBS kita ini berbicara tentang discipleship ya. Dan sesi pertama ini saya sengaja memilih bagian yang menarik gitu ya. Paling enggak di awal ini yang menarik dulu. Jadi kita akan membahas tentang transforming discipleship ya. Satu pemuritan yang mengubahkan kita. Oke, kita sama-sama berdoa mempersiapkan hati ya, memasuki sesi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami panjatkan ucapan syukur kami. Untuk perjalanan iman kami tak henti-hentinya melihat kasih karunia-Mu yang bekerja dan menuntun kami melalui jalan-jalan-Mu. Kami berdoa biarlah jalan-jalan pimpinan-Mu, pengalaman-pengalaman hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami, boleh terus menumbuhkan kami. Kami berdoa biarlah di dalam seluruh proses hidup kami sebagai murid Kristus, kami boleh semakin menyadari panggilan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan tolonglah kami untuk bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan pada malam hari ini kami berdoa biarlah kami pada malam hari ini bukan hanya belajar, bukan hanya mendiskusikan berbagai hal, tetapi kami juga boleh mengalami Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin, sehingga sesi-sesi seperti ini bukan hanya berhenti menjadi satu program, bukan hanya berhenti sebagai satu tukar informasi, tetapi biarlah sesi-sesi seperti ini juga merupakan satu bagian di mana Tuhan boleh menumbuhkan iman kami, menumbuhkan kerohanian kami, dan membentuk kami menjadi seperti Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi berbicara tentang perubahan ya, kita itu seringkali diperhadapkan dengan satu kondisi di mana kita sulit untuk berubah. Dan yang namanya perubahan itu kaitannya juga dengan pertumbuhan ya. Karena kalau kita melihat bahwa yang namanya pertumbuhan itu selalu ada perubahan ya. Kalau kita dulu pernah punya anak-anak ataupun kita itu pernah kecil dulu begitu ya, kita menyadari bahwa dari satu fase ke fase yang lain ketika pertumbuhan itu terjadi berubah gitu ya. Kalau Paulus itu berkata pada waktu aku kanak-kanak, aku itu berpikir seperti kanak-kanak, berperilaku seperti kanak-kanak, tetapi ketika aku dewasa, aku itu berpikir seperti orang dewasa dan aku berperilaku seperti orang dewasa. Dan kita tahu bahwa setiap perubahan itu menimbulkan
keterkiliran ya, adaptasi dengan situasi yang baru. Bagi yang dulu belum menikah dan kemudian sekarang menikah, mulai menyadari bahwa dengan adanya pertumbuhan fase kehidupan, maka hidup itu berubah dan ada perubahan. Dan di mana-mana itu ada perubahan. Tetapi berbicara tentang menjadi murid Kristus, kita juga diperhadapkan dengan adanya pertumbuhan ya. Bukan terus kita itu kanak-kanak dan tidak pernah menjadi dewasa dan kita nyaman di dalam suasana kanak-kanak rohani kita. Ada fase-fasenya di mana kita itu memang harus bertumbuh di dalam kehidupan perjalanan spiritual kita. Tetapi terkadang kita itu tidak dengan serta-merta mudah untuk berubah. Sebagai satu contoh begini, ketika kita berbicara tentang kita memiliki satu kebiasaan buruk, begitu ya, untuk mengubah satu kebiasaan buruk itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Dan terkadang kita sampai puluhan tahun itu berhenti dengan tidak bisa mengerjakan satu perubahan untuk menghilangkan kebiasaan buruk kita. Dan tidak jarang di antara kita yang kehidupan rohani itu stuck, mandek, ya. Jadi puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, kita tidak berubah. Pemahaman kita tentang Alkitab itu tidak berubah, begitu ya. Pemahaman kita tentang teologi itu tidak berubah, cara hidup kita itu tidak berubah, selera rohani kita itu juga tidak berubah. Jadi kita ya pokoknya begitu terus saja menjadi orang Kristen dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada lagunya kan itu, dari selamanya sampai selamanya gitu. Nah, kalau berbicara tentang kasih setia Tuhan yang tidak berubah itu oke. Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan kerohanian kita yang tidak berubah, maka kita menyadari bahwa ada satu kondisi yang berhenti. Dan di tengah-tengah kondisi yang terhenti itu, coba kita lihat gitu ya. Pernah nggak sih kita itu merasa sulit gitu ya untuk berubah, sulit untuk mengalami pertumbuhan rohani? Saya pernah mengalami satu kondisi secara rohani itu terasa stuck ya, terasa stuck. Dan saya terasa stuck itu bukan ketika saya pasif, tidak melayani Tuhan gitu ya, tetapi justru ketika saya lagi giat-giatnya melayani Tuhan. Jadwal khotbah saya itu tidak pernah berhenti dari minggu ke minggu, jadwal ngajar saya itu padat dari minggu ke minggu. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu saya bisa merasa kekeringan rohani dan saya merasa stuck. Saya itu merasa tidak bertumbuh begitu. Di tengah-tengah situasi seperti itu bahkan saya merasa tidak bisa berdoa begitu ya. Itu sebelum saya berangkat ke Grand Rapids dan karena itu saya memutuskan untuk saya mengambil sabbatical leave dan saya pergi ngabur, saya pergi ke Grand Rapids pada waktu itu ya. Dan di Grand Rapids saya sekali lagi mendapatkan satu kesegaran dan saya rasanya pulih dan karena itu saya siap untuk pulang lagi ke Indonesia gitu. Nah, nanti mungkin satu saat saya juga akan merasa stuck lagi. Mungkin nggak tahu. Tetapi hal seperti itu bisa terjadi gitu. Pernah nggak sih kita itu mengalami kondisi stuck seperti itu? Nggak bisa berubah, dalam tanda kutip itu sulit sekali kita itu berubah dan kemudian kita tidak merasakan adanya satu pertumbuhan rohani. Ya, kegairahan rohani kita itu ya stuck gitu. Kerinduan kita akan Tuhan ya stuck, semuanya itu stuck di situ gitu. Ya. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Oh, pernah ya. Ya, yang selanjutnya itu apa sih yang sebetulnya menjadi tantangan terbesar kita untuk hidup seperti Kristus ya? Ketika berbicara tentang menjadi murid Kristus, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi sama seperti gurunya kan, yang namanya murid kan menjadi sama seperti gurunya. Tetapi kita ternyata hidup itu lebih mirip dengan dunia daripada mirip dengan Kristus. Apakah keputusan-keputusan yang kita buat itu keputusan-keputusan yang mirip dengan Kristus atau sebetulnya mirip dengan keputusan-keputusan dunia gitu ya? Gaya leadership kita misalnya, apakah gaya leadership kita itu lebih mirip dengan gaya leadership Kristus ataukah mirip dengan gaya leadershipnya Hitler gitu misalnya ya, atau ya katakanlah bukan Hitler tetapi siapa pemimpin siapa gitu ya, yang leadershipnya itu bukan leadership yang seperti Kristus, leadership yang menggunakan tangan besi dan sebagainya ya. Jadi apa sih sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi kita untuk hidup seperti Kristus itu ya? Ketika kita berbicara aku mau hidup dengan pandangan Kristus tapi kita terjebak ke dalam berbagai konteks dunia ini, konteks bisnis kita begitu ya.
akankah kita itu dengan mudah berkata bahwa aku menghidupi ajaran Kristus di dalam dunia bisnisku gitu ya? Atau ketika di dunia bisnis ya kita menggunakan hukum-hukum bisnis, ketika kita di dunia pelayanan, di dunia gereja ya kita menggunakan hukum-hukum Tuhan. Jadi ada dua hukum yang kita hidupi begitu. Dan apakah mudah bagi kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus? Mungkin jawabannya adalah tidak mudah, gitu kan ya? Mudah atau enggak? Enggak mudah. Belum lagi ketika kita berkata, oh saya menghidupi nilai-nilai seperti Kristus, tetapi nilai-nilai seperti Kristus itu seperti apa? Kita nggak ngerti nilai-nilai yang diajarkan Kristus itu apa. Mengapa? Karena yang kita tonton itu bukan ajaran-ajaran Kristus, informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu bukan ajaran Kristus, hal-hal yang mempengaruhi hati kita, mempengaruhi interest kita, itu juga bukan sesuatu yang merupakan ajaran Kristus. Gitu. Jadi kita juga tidak memiliki satu kemampuan, satu kepekaan untuk membedakan, ini ajaran Kristus atau bukan ajaran Kristus. Gitu. Ya. Sehingga ketika berbicara tentang leadership, kita bisa lihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikut Kristus, bahkan orang-orang yang mengadakan program-program pemuritan, gitu, menjadi pemprakarsa program-program pemuritan, tetapi karakternya, leadershipnya, integritinya kadang-kadang itu tidak seperti Kristus gitu. Itu bisa terjadi. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya dari sekolah teologi itu lama begitu ya. Saya punya teman-teman yang adalah tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh itu begitu ya. Dan saya melihat antara produk-produk yang dijual, antara produk-produk yang dibuat sebagai program-program yang ditawarkan kepada gereja dengan kehidupan pribadinya, dengan stylenya itu berbeda begitu. Ya, jadi kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi satu tantangan bagi kita? Terkait dengan ini maka saya mencoba pada malam hari ini kita akan melihat satu topik yakni transforming discipleship, ya. Pemuritan yang mengubahkan. Dan waktu berbicara tentang transforming discipleship, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal lain yang juga diubahkan melalui discipleship ini. Yang pertama, kita akan melihat identitas kita yang berubah, begitu, ya. Yang kedua, kita akan melihat leadership kita itu yang juga diubah. Di dalam hal ini identitas kita itu diubah dan mengubahkan, dan leadership kita itu diubahkan dan pada akhirnya itu mengubahkan. Dan yang ketiga kita akan melihat transforming relationship. Jadi bagaimana relasi kita itu berubah dan relasi kita itu diubahkan. Nah, ketika kita memasuki satu proses discipleship, maka kita perlu menyadari bahwa ada perubahan identitas kita yang terjadi, ada perubahan leadership style kita yang berubah, ada relasi kita, cara berelasi kita yang berubah. Dan semua yang berubah itu mengubahkan. Dan jikalau tidak ada perubahan-perubahan ini, maka kegiatan-kegiatan dari discipleship kita itu hanya program, begitu ya, hanya wadah, tetapi perubahannya itu tidak terjadi. Ya, jadi kita perlu melihat hal yang sangat esensial ini, perubahan itu. Ya, pertanyaannya sekali lagi. Saya ulang, apakah kita berubah? Ya, kita sudah ikut KTB berapa lama? Kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Kita berubah nggak? Berubah. Puji Tuhan kita itu berubah, gitu ya. Tetapi sebagian itu merasa kadang-kadang tidak berubah dengan semuanya itu. Ya, nah di sini kita akan melihat keempat pokok ini. Waktu berbicara tentang transforming discipleship, ini ada satu materi ya. Jadi waktu IBS itu selalu dibuat bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu disusun oleh Pak John Henry Faugh ya. Dan kemudian itu didistribusikan kepada kita semua. Saudara bisa mendapatkan bahannya itu. Nanti bisa dibagikan oleh Pak David sekaligus dengan bahan yang saya siapkan ini. Nah, ketika di slide itu saya berikan tanda kurung 31, itu artinya di buku itu ada di halaman 31. Dan ini saya ambil beberapa kutipan yang menjadi satu penekanan yang penting. Yang pertama adalah pemuritan dan transformasi seperti satu koin dengan dua sisi.
Jadi yang namanya pemuritan dan transformasi itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Seperti koin kita itu bagian depan dan bagian belakangnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau tidak terjadi transformasi, kita perlu bertanya, apakah betul bahwa discipleship-nya itu juga sedang terjadi? Ya, oke. Selanjutnya, pemuritan tanpa transformasi adalah satu kesia-siaan. Nah, di sini ingin ditekankan bahwa transformasi itu merupakan satu bagian yang sangat esensial. Dan pemuritan yang sejati itu bersifat transformatif, transformasional, bukan hanya informatif atau informasional. Oke. Jadi ketika berbicara tentang transforming discipleship, kita perlu mengingat bahwa pemuritan itu pada intinya adalah satu proses perubahan total, ya. Proses perubahan total menjadi serupa dengan Kristus. Kita nanti bisa lihat seperti di dalam Roma 12 ayat 2, Filipi 2 ayat yang kelima, ya. Jadi boleh dikata itu begini, kehidupan kita ketika kita menjadi murid Kristus itu seperti sedang diukir, ya. Sedang diukir, dan sedang diukir itu sedang diukir seperti Kristus. Jadi anggaplah kita itu bongkahan batu begitu ya, bongkahan batu yang bentuknya itu tidak jelas. Tetapi kemudian ada tangan dan palu begitu ya, dan alat-alat pahat itu yang mulai memukul kita begitu ya, dan kita merasakan sakitnya pukulan-pukulan itu. Ada bagian-bagian dari hidup kita itu yang terus dikikis begitu ya. Tetapi ketika itu terus berjalan, ternyata semuanya itu bukan berjalan dengan acak. Palu itu bukan memukul dengan acak, alat ukir itu bukan bergerak secara acak, tapi alat ukir itu sedang mengukir satu wujud Kristus di dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan discipleship itu. Jadi, pemuritan adalah satu proses perubahan total yang menjadi seperti Kristus. Nah, ini adalah tujuan dari pemuritan, menjadi seperti Kristus. Jadi tujuan utama dari pemuritan itu bukan supaya kita itu memiliki pasukan gitu ya. Pasukan di mana kalau kita itu butuh kepanitiaan, kita punya orang-orang yang kita gerakkan gitu. Bukan itu tujuannya. Walaupun itu nanti menjadi satu efek sampingnya, efek samping yang positif lah ya. Efek samping yang positif itu ketika kita butuh orang, kita memiliki kader-kader yang bisa dengan mudah itu digerakkan karena ada satu sistem pemuritan yang rapi dan tersusun. Tapi kita jangan pernah lupa esensi utamanya, ya. Kita bertumbuh, berubah menjadi seperti Kristus atau tidak. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ya? Kalau belum kita lanjutkan. Ini beberapa bagian dari firman Tuhan yang menekankan pentingnya transforming discipleship itu. Pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba perhatikan di sini. Jadi berubah itu oleh apa? Oleh sesuatu yang bersifat internal di dalam diri kita, ya. Budi kita itu diubahkan. Nah, pembaharuan budi itu pembaharuan di bagian yang internal di dalam seluruh kehidupan kita yang mempengaruhi seluruh orientasi kehidupan kita. Itu yang diubahkan. Ya. Jadi discipleship itu harus menyentuh sampai ke situ. Menyentuh ke bagian orientasi dari diri kita itu yang membuat seluruh hidup kita itu bergerak ke sana. Jadi kita tahu bahwa sebelum kita itu percaya kepada Yesus Kristus, orientasi hidup kita itu dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh nafsu, ya, dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka orientasi kita itu mulai berubah, mulai bergeser. Cara kita berpikir itu mulai bergeser. Cara kita melihat dunia itu mulai bergeser, ya. Dan itu adalah satu pembaharuan budi itu, pembaharuan orientasi. Jadi yang dulu kita itu tidak tertarik kepada hal-hal rohani, dengan adanya perubahan itu maka kita mulai tertarik kepada hal-hal rohani, ya. Bukan cuma activity, ya.
tertarik dengan aktiviti di gereja dengan tertarik kepada hal-hal yang rohani, itu dua hal yang berbeda. Tetapi kita itu memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan gitu. Jadi kita itu punya selera rohani yang bertumbuh di dalam diri kita itu. Kita itu ingin mengalami satu persekutuan, kita itu ingin menyembah Tuhan gitu ya. Jadi kita datang ke gereja bukan sebagai suatu kewajiban yang waduh capek, malas dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang itu bisa terjadi. Tetapi kita bisa merasakan ada satu kerinduan bahwa waktu kita datang beribadah, waktu kita datang ke gereja, kita itu rindu hadirat Tuhan, kita itu rindu mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi orientasi itu berubah ya. Jadi perubahan seperti ini itu perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita itu menjadi berkobar-kobar ingin melayani Tuhan begitu ya. Kita itu hatinya itu semangat begitu dengan kobaran, dengan satu sukacita, dengan luapan begitu ya. Jadi itu orientasi yang berubah. Nah, mungkin kita pada waktu pertama kali mengalami pertobatan, kita pernah merasakan perubahan itu. Ya, tetapi kemudian perubahan itu mungkin sekali lagi stuck. Perubahan itu tidak bertumbuh, perubahan itu bahkan merosot, dan kemudian kita melakukan semuanya hanya sebagai satu aktiviti semata-mata. Tetapi di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ada pikiran dunia yang kita itu tidak menjadi serupa lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengerti juga begitu ya? Ini pikiran dunia atau pikiran Tuhan gitu? Karena kadang-kadang yang kita kira itu pikiran Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah pikiran dunia. Itu bisa terjadi juga begitu. Tetapi karena itu kita perlu memiliki pembaharuan akal budi kita, sehingga kita itu bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Kita bisa membedakan antara kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Dan semuanya itu menuntut adanya satu pembaharuan akal budi ini. Nah, apakah gitu ya, pemuritan itu yang kita lakukan ya sudah menyentuh bagian itu ya atau enggak gitu. Jikalau kita itu tidak sampai menyentuh pembaharuan budi ini, maka kita perlu terus-menerus meminta Tuhan ya supaya membimbing kita sehingga kita boleh menghasilkan pemuritan yang bukan hanya sebagai satu program, tetapi pemuritan yang betul-betul mengubahkan, mentransformasi orientasi hati manusia ini, orientasi hati orang percaya, orang Kristen ini, ya. Oke. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sasarannya itu. Jelas ya? Tujuan pemuritan apa? Supaya kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Itu sasarannya. Bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi seperti ada Yesus Kristus sebagai anak sulungnya, dan kita itu seperti anak saudara-saudara yang lain yang mengikuti jejak Yesus Kristus itu sendiri ya. Lebih lanjut kita bisa lihat. Jadi pemuritan merupakan satu proses pertumbuhan rohani. Dan bertumbuhnya serupa dengan Kristus. Dan Kristus adalah patokan karakter Kristiani. Dan ini merupakan pemulihan rupa dan gambar Allah. Jadi kita dipanggil bukan bertumbuh serupa dengan dunia ini. Oke, jadi secara singkat itu seperti ini. Apa itu agenda pemuritan? Belajar untuk hidup, ya. Dan belajar untuk hidup sebagaimana Yesus Kristus itu telah hidup, ya. Jadi agenda pemuritan itu terkait dengan masalah orientasi rohani, terkait dengan masalah perjalanan rohani, terkait dengan masalah latihan rohani. Oke? Supaya tidak terlalu abstrak, saya ingin mendapat pertanyaan terlebih dahulu, gitu ya. Ya, silakan Ibu Mega. Orientasi.
Pertanyaan yang sangat baik itu, Bu. Jadi nanti dalam pembahasan lebih lanjutnya saya akan masukkan di situ tentang perubahan dari identitas ya. Jadi kita memahami identitas kita dengan baik dan itu perlu dialami terlebih dahulu oleh pemimpin KTB-nya, Bu. Jadi pemimpin KTB-nya itu perlu terlebih dahulu mengalami. Kemudian intinya pertumbuhan itu harus dimulai dari pemimpinnya. Kemudian nanti bagaimana leadership dari pemimpinnya itu diubahkan, ya. Bagaimana cara pemimpinnya itu berelasi diubahkan. Dan dengan itu maka perubahan identitas pemimpin, perubahan leadership pemimpin, perubahan relasi yang dibangun oleh pemimpin itu akan menjadi sarana ya. Menjadi sarana untuk perubahan di dalam hati. Perubahan di dalam hati itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus sebenarnya, Bu. Jadi kita tidak bisa membuat itu dan mengkondisikan itu sehingga orang bisa berubah. Karena perubahan ini bukan perubahan yang eksternal. Jadi perubahan ini bukan cuma perubahan behavior begitu ya, bukan cuma perubahan dari make up tampilan, tetapi ini perubahan yang dari dalam. Nah, perubahan yang dari dalam itu tentunya adalah pekerjaan Roh Kudus dan sarana untuk Roh Kudus bekerja adalah firman Tuhan kan, Bu. Jadi pemahaman akan kebenaran firman Tuhan itu juga merupakan sesuatu yang sangat krusial. Dan pembaharuan budi itu kan terkait juga dengan pembaharuan pengetahuan ya, Bu ya. Jadi kita itu otak kita diisi apa, kita akan mengertinya seperti itu. Ya, kalau otak kita itu diisi berita-berita di koran, berita-berita di media sosial, maka kita itu akan berpikir dengan apa yang kita tahu. Intinya itu kita akan berpikir dengan apa yang kita tahu. Kita tidak bisa berpikir dengan apa yang kita tidak tahu, Bu. Nah, apa yang kita tahu itu kan bisa kita tahu dari lingkungan kita, dari tontonan kita, dari interaksi kita, dari pengalaman kita, begitu kan ya. Jadi kita itu hanya bisa tahu dari kita hanya bisa berpikir di dalam apa yang kita tahu. Karena itu memperluas pengetahuan itu penting. Karena dengan memperluas pengetahuan kita itu akan semakin tahu dan variabel kita untuk berpikir itu menjadi semakin banyak. Begitu. Nah, sekarang problemnya adalah kita masuk ke dalam era di mana kita banjir informasi. Tetapi banjir informasinya itu kebanyakan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Alkitab atau enggak, gitu kan ya. Kita itu banjir informasi betul, tetapi informasi yang banjir itu adalah informasi-informasi yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Sehingga cara berpikir kita itu tidak sesuai dengan Alkitab. Mengapa? Karena isinya lebih banyak yang bukan Alkitab daripada Alkitab, gitu. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, ya anak-anak muda kita, anak-anak kita concerning luar biasa. Karena informasi itu banjir dan kita nggak bisa mengendalikan lagi informasi apa yang mereka bisa terima dan mereka tidak bisa terima, kita tidak bisa melakukan sensor bahkan gitu kan ya. Kita melakukan parenting control dan sebagainya terhadap gadget mereka juga punya caranya sendiri untuk kemudian bisa punya caranya lah untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Dan informasi itu dari mana-mana gitu. Dan kita tahu bahwa kita perlu bersaing dengan informasi itu. Kita perlu memberikan informasi-informasi tentang firman Tuhan. Gitu. Problemnya sekarang informasi tentang firman Tuhan kadang-kadang itu tidak menarik, gitu ya. Jadi kita perlu bersaing untuk membuat berita firman Tuhan itu menarik saingan dengan youtuber. Itu sesuatu yang tidak mudah juga untuk kita lakukan. Tetapi intinya kita perlu membanjiri otak gitu ya. Salah satunya otak, tapi bukan cuma otak, Bu. Membanjiri otak dan juga membanjiri hatinya dengan sentuhan-sentuhan ya, dengan sesuatu, dengan pengalaman-pengalaman yang lebih spiritual. Dan itu tugas kita gereja. Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Karena itu kita butuh komunitas itu. Komunitas yang kemudian kita itu mau menciptakan dunia tandingan, Bu. Jadi di luar itu ada satu dunia dan kita itu menciptakan dunia tandingan, cara berpikir tandingan, cara berelasi tandingan yang berbeda dengan dunia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan itu. Itu pentingnya komunitas. Dan dengan adanya komunitas, dengan adanya relasi, ya, dengan adanya pengaruh leadership yang baik, dan kita memohon supaya Tuhan
Roh Kudus itu bekerja melalui apa yang kita tabur sehingga transformasi dan pertumbuhan itu terjadi, ya. Jadi bagaimana pemimpin KTB itu bisa menumbuhkan itu? Yang pertama, karena ini bukan di bawah kuasa kita, kita perlu membawa anak-anak binaan kita itu di dalam doa supaya Tuhan itu sendiri yang terus bekerja, gitu ya. Ya, jadi salah satu pengalaman saya adalah saya memiliki anak KTB yang sudah puluhan tahun itu tidak kontak dan tiba-tiba itu kontak dengan satu permasalahannya. Dan ketika dia kontak lagi dengan satu permasalahannya dan intens, dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar kendali dan kuasa saya untuk bisa menolong begitu. Tetapi saya tetap terus bawa di dalam doa. Dan saya berkata kepadanya, saya mungkin tidak bisa menolong apa-apa, saya tidak bisa memberikan solusi apa-apa, saya tidak bisa memberikan nasihat apa-apa, tetapi saya bisa menemani kamu, kapan aja kamu butuh perlu, kamu bisa telepon saya, asal saya tidak lagi ada kegiatan dan sebagainya. Kalau misalnya nanti saya sedang berhalangan, saya akan telepon kamu balik, begitu ya. Tetapi saya akan menemani kamu saja dan saya akan berdoa untuk kamu. Jadi kamu boleh cerita, kamu boleh apa, saya akan menemani kamu. Kamu mau menangis silakan, saya akan menemani kamu. Tetapi saya akan menemani itu dengan doa saya, gitu. Dan saya berharap supaya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hatinya, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjagai, begitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, silakan, Bu. Kognitif ya Pak ya, yang juga kata betul. Bapak ke hati kan, itu satu gitu ya. Terus yang saya bisa simpulkan juga, memang itu pekerjaan Roh Kudus. Kadang-kadang kan kita suka excuse-nya di situ kan, ya Roh Kudus yang bekerja ya kita nggak usah apa-apa gitu ya. Tapi yang saya tadi dari keterangan Bapak, itu adalah kita sebagai ketua KTB memberikan yang tadi dikatakan informasi tandingan gitu ya, yaitu kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak KTB kita, dan firman Tuhan itu nanti oleh Roh Kudus dipakai untuk kemudian melakukan proses perubahan budi itu ya. Ya betul Bu, tapi di samping informasi tandingan itu komunitas tandingan Bu, ya komunitas tandingan dan pengalaman tandingan. Kita semua itu dibentuk oleh komunitas kita, ya. Jadi kenapa saya cara berbahasanya seperti ini, cara ngomongnya begini, itu dipengaruhi oleh banyak hal Bu. Yang pertama itu dipengaruhi oleh tempat saya lahir gitu kan ya, Surabaya begitu. Jadi gaya komunikasi saya itu tetap ada, bagaimanapun juga itu cara-cara Surabayaan itu ada begitu ya, cenderung blak-blakan dan sebagainya, itu karena memang saya dilahirkan di kota Surabaya begitu. Tetapi kemudian pindah ke tempat yang lain begitu ya, saya mulai nada Surabayaannya kadang-kadang sedikit hilang, sekarang entah sudah balik lagi atau belum begitu kan ya. Tetapi itu terjadi gitu. Tetapi bukan cuma itu, cara berpikir kita, cara berbahasa kita itu kan saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Dan itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan kita itu buruk gitu, kebiasaan-kebiasaan kita itu juga buruk, cara berbahasa kita itu juga buruk begitu. Kalau lingkungan kita itu baik, maka kita berubah begitu. Nah, kenapa secara saya ngomong seperti ini itu ya. Jadi kemudian saya masuk ke dunia akademi ya, dunia akademi yang bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa akademi. Ketika saya masuk lagi ke jemaat, itu saya mengalami kesulitan besar itu, Bu. Mengalami kesulitan besar. Karena seakan-akan walaupun saya dulu dari sana, saya berbahasa Indonesia, saya orang Surabaya, tetapi kemudian saya sudah masuk ke dunia yang lain dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan cara berpikir yang lain, sehingga ketika masuk lagi ke tengah-tengah lapangan seperti ini, saya perlu adaptasi lagi. Adaptasi besar-besaran itu, gitu. Ya.
Karena kita itu dibentuk oleh itu. Nah, sekarang kita itu perlu membentuk lingkungan, membentuk bahasa, ya, membentuk cara berinteraksi yang baru, membentuk komunitas yang baru, ya, yang akhirnya itu mempengaruhi seseorang dan menumbuhkan seseorang itu, ya. Jadi perlu komunitas tandingan, perlu pengalaman tandingan, perlu style tandingan dan sebagainya. Dan itu kekuatan dari komunitas. Begitu, Bu Mega. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Bagaimana caranya untuk, maksudnya kalau mentransformasi sudah tahu bahwa kita memang harus transform dan membantu. Semua orang tahu bahwa kita sebagai murid Kristus memang harus transform dan kita sebagai pemimpin juga harus membantu, mungkin bukan pemimpin tapi ya teman seperjuangan ini harus membantu teman-teman kita untuk transform like Christ gitu toh. Tapi bagaimana caranya untuk mendorong that first awareness itu supaya sadar gitu loh. Melangkah dari hanya pertemanan saja ke kayaknya kamu butuh lebih nih dari, maksudnya butuh Tuhan. Nah itunya itu loh, seringkali stuck di situ. And then how? Untuk menyadarkan. Ya aku tahu itu pekerjaan Roh Kudus ya, cuman bagaimana kita bisa facilitate that. You wanna add? Ya, jadi maksudnya ini Pak Yu, jadi kalau kita itu kebanyakan itu lebih nyaman kalau kita itu punya hobi yang sama. Jadi contohnya misalnya badminton lah, kalistenik, volley, itu kan mudah sekali untuk membuat komunitas dalam sarana-sarana tersebut kan. Nah, tapi untuk membawa mereka ke yang Pak Yu tulis tadi tertarik akan hal-hal rohani, itu sulit. Gimana first step-nya itu? First step-nya, ya itu pertanyaan yang baik sekali itu. Karena kebanyakan pada umumnya jemaat itu lebih merasa bahwa ya kan aku sudah dengar firman hari Minggu sudah cukup karena kan pekerjaan Roh Kudus gitu. Jadi ya I don't have to do anything other than that gitu. Ya, jadi first step-nya. Jadi first step-nya itu ini. Jadi langkah pertamanya sudah baik sekali itu Pak. Jadi masuk lewat minat ya. Karena kalau nggak minat, titik temu aja nggak ada gitu. Jadi aku dan kamu itu nggak ketemu gitu. Kamu punya duniamu sendiri, aku punya dunia sendiri gitu kan ya. Dan kemudian nggak ada bahasa yang nyambung kan Pak. Kamu bahasanya tenis, aku bahasanya bulu tangkis kan gitu ya. Mungkin bahasa tenis dan bahasa bulu tangkis itu nggak nyambung gitu. Kamu punya selera ini, aku punya selera itu gitu. Misal kata gitu ya. Kayak saya kan ada nggak nyambungnya itu, saya punya interest akademik begitu ya, dengan orang-orang yang tidak punya interest akademik itu agak nggak nyambung begitu Pak. Jadi kayak begitu itu kan kita perlu mencari titik temu di mana kita bisa ketemu gitu kan ya. Nah bisa ketemunya lewat mana? Lewat hobi bersama gitu kan ya. Kamu suka apa, aku suka apa, dan melalui itu kan kita berkomunikasi ya. Step yang selanjutnya itu adalah authenticity Pak. Jadi melalui relasi itu ketika mereka melihat bahwa kita adalah orang yang care kepada mereka dan care kita itu merupakan sesuatu yang otentik dan kita itu tidak berpura-pura di hadapan mereka begitu ya. Kita juga terkadang itu mengizinkan being vulnerable ya. Kita itu membiarkan diri kita itu apa adanya. Kita bahkan mengizinkan begitu untuk mengakui bahwa kita itu memiliki pergumulan di sini, memiliki ketakutan di sana, memiliki keraguan iman dan bahkan seperti itu gitu ya. Dan ketika orang lain sudah melihat bahwa kita itu genuine, suatu saat kan orang itu juga akan menyadari bahwa mereka akan memiliki titik-titik rapuh di dalam kehidupannya ya. Nah, dari titik-titik rapuh, dari krisis itu, kita mulai berbicara gitu. Kita mulai berbicara tentang adanya satu pengharapan dari Tuhan. Kita mulai berbicara tentang firman Tuhan dan sebagainya. Dan juga kita akan menolong mereka untuk, ayo kita berjalan bersama-sama gitu. Untuk
melangkah dengan iman di dalam perjalanan, di dalam pergumulan hidup ini, gitu ya. Itu mungkin langkah pertama untuk masuk, authenticity, gitu. Jadi seperti saya sampai sekarang belum pernah tahu itu, Pak Ju kok bisa bertobat jadi orang Kristen seperti apa itu. Padahal kita cukup dekat gitu kan ya. Dan Pak Ju juga belum bertanya tentang saya, pengalaman-pengalaman rohani dan sebagainya gitu. Keraguan-keraguan iman saya dan sebagainya begitu. Saya mengalami begitu banyak keraguan Pak gitu. Jadi kalau saya tetap menjadi orang Kristen sampai sekarang itu puji Tuhan gitu. Only by His grace gitu. Nah itu yang bisa menjadi satu titik di mana kita itu menyentuh bagian internal itu ya. Kalau dari sisi hamba Tuhan itu lebih sedikit lebih cesplengnya karena orang datang ke kita pasti dengan problem. Betul. Jadi itu rodok halfway done gitu. Jadi ya kita tinggal jawab, kita tinggal ajak baca Alkitab and then jalan gitu. Nah, seringkali kita yang pemimpin awam ini justru susahnya di situ untuk raising awareness bahwa lu ini hidupnya kayaknya oke-oke aja, sebenarnya kamu nggak oke gitu. Tapi kan kita nggak bisa sok-sok ngejudge gitu ya. Betul. Dipikir itu sopo gitu kan. Nah mungkin pertanyaannya itu lebih bagaimana caranya untuk bisa make that itu awareness awalnya itu bahwa kamu perlu Tuhan gitu loh. In a friendship conversation. Dong ya. Maksudnya ya common ground dari badminton, tenis dan kawan-kawan itu teman-teman I believe di sini sudah jami gitu ya. Being authentic, mereka sudah being authentic, being a good friend, tapi nggak bisa ke situnya itu tadi. Karena kita bukan hamba Tuhan. Yang ujuk-ujuk mereka datang nanya gitu. Ya, jadi mengenali problem mereka ya, mengenali problem mereka tanpa menjadi judgmental terhadap problem mereka ya. Jadi itu yang perlu karena secara natural ya. Kebanyakan orang itu tidak merasa membutuhkan Tuhan ketika tidak menyadari krisisnya. Dan ketika kita itu menyadari krisis, baru kita itu menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan. Ketika kita tidak krisis, seringkali kita merasa kita bisa berjalan sendiri dengan kekuatanku sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita berurusan dengan orang-orang yang secara finansial itu sukses ya. Orang-orang yang secara finansial itu sukses tidak perlu apa-apa, yang diperlukan itu uang, karena dengan uang semua masalah itu bisa selesai. Ada Tuhan nggak ada uang, masalah itu nggak selesai gitu kan ya. Lapar nggak punya uang itu tetap aja susah cari makan gitu. Tapi kalau lapar kita itu punya uang ya kita itu dengan mudah itu menyelesaikan masalah lapar kita itu gitu. Sakit gitu kan ya kita berdoa-doa gitu kan ya belum tentu tertolong kalau nggak keburu masuk ke rumah sakit gitu. Tapi sakit kita punya uang kita bisa langsung ke rumah sakit yang terbaik, ketemu dokter yang terbaik, tertolong gitu. Jadi akhirnya Tuhannya itu kan uang gitu. Dan ketika uang itu yang menjadi Tuhan itu saingan klasik dari Tuhan itu gitu kan ya. Dan uang, power, kalau seseorang itu memiliki posisi-posisi yang seperti itu, mungkin dia tidak merasa butuh itu memang Tuhan gitu. Nah, di situ itu salah satu kesulitannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk ke dalam lubang jarum gitu kan ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang menjadi satu kesulitan. Tetapi kan kita perlu menyadari bahwa siapapun dari umat manusia itu memiliki krisis di dalam kehidupannya. Dan kita perlu masuk ke situ tanpa menghakimi ya. Nah, tanpa menghakimi itu juga perlu seni tersendiri. Karena kan kalau kita ngomong kamu yang pernah salah ini loh gitu. Yang ngamuk orang kan gitu. Ya, Bu. Iya, silakan Bu. Saya cuma terpikir aja ya. Misalnya kan kita masing-masing medium group ada WA group ya. Nah kadang-kadang kan ada yang share sesuatu. Misalnya yang sekarang lagi rame gitu ya. Bunuh diri yang anak UKP gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dimasuki kan. Value-value yang baik ya.
kenapa ya sampai seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin bisa dari situ atau misalnya kita ketemu di WLC, tapi memang kita mesti hati-hati juga. Kalau tiap kali ketemu dia pasti ditanyain gitu, lama-lama kan nggak kepengen juga duduk sebelah dia gitu ya. Karena orang ini kok ini banget, holy banget gitu ngomongnya ya. Mungkin yang simple seperti itu ya. Ya. Intinya adalah kita itu mengkonekkan hidup itu dengan firman Tuhan, dengan hal-hal rohani gitu ya, dirangsang. Unsur pengalaman rohani itu merupakan sesuatu yang penting ya, dan itu kadang-kadang tidak bisa kita buat. Kadang-kadang kita bisa doakan supaya orang-orang yang kita gembalakan itu memiliki sentuhan-sentuhan rohani, pengalaman-pengalaman rohani dari Tuhan ya. Thank you buat pertanyaannya. Oke. Jadi aspek pertumbuhan serupa Kristus itu bukan hanya satu aspek aja, bukan cuma masalah knowing aja gitu ya. Tetapi itu juga masalah being, masalah hati, masalah bagaimana kita itu menghidupinya, dan juga doing kita. Jadi baik di otak, istilah lain itu kan head, heart, hand ya. Jadi perubahan itu baik dari aspek pemahamannya, dari aspek hatinya, dari aspek tangannya, perilakunya, kebiasaannya, behaviornya gitu ya. Dan semuanya itu disertai oleh bukti konkret adanya perubahan sikap dan perilaku. Jadi perubahan yang seperti itu yang terjadi ya. Nampaknya terlalu idealis gitu ya. Karena pada kenyataannya lebih banyak kita stuck gitu kan ya. Nggak berubah-ubah gitu kan ya. Kalau kalau bagi kita yang sudah terbiasa untuk memuridkan, kita akan sadar bahwa seringkali anak-anak binaan kita itu juga stuck. Tapi bukan cuma anak binaan kita yang stuck, kitanya stuck. Waktu saya menjadi dosen di STT, ya, transforming knowledge itu cepat banget. Apalagi kalau orang-orang pinter gitu. Oh, anak-anak yang pinter itu begitu kita ajarin gitu nyamber itu cepat gitu. Dan anak-anak yang suka belajar bahkan kita kasih yang rumit-rumit secara akademik itu makin rumit makin dia itu seneng begitu ya. Dan transforming itu cepat. Jadi kita bombardir aja terus dengan kelas gitu ya. 1 tahun aja di sekolah teologi, berubah orang itu. Cara berpikirnya ya. Ketajaman berpikirnya itu berubah. Dan waktu saya latihan bimbing tesis, itu kan biasanya mahasiswa S2 tingkat akhir, itu mereka mulai tulis tesis. Pada waktu masuk, jadi bimbingan tesis itu selama 1 semester. Pada waktu pertama kali mereka masuk ke kelas bimbingan tesis, itu nggak ngerti apa-apa bagaimana menulis gitu. Tapi dengan dibombardir terus, dilatih terus, latih terus. Akhir semester mereka harus mengumpulkan proposal. Mereka sudah bisa menghasilkan satu proposal yang baik gitu ya. Tetapi berbicara tentang perubahan menjadi murid Kristus, menjadi serupa Kristus, wah susahnya luar biasa. Yang pinter-pinter itu kadang-kadang kayak setan gitu, perilakunya itu kayak setan, cara berpikirnya kayak setan, kelicikannya kayak setan begitu. Tidak bisa dipercaya dan sebagainya itu banyak. Yang pinter ngomong banyak, tetapi sebetulnya saya tidak bisa percaya banyak gitu. Ya. Tetapi ada yang betul-betul berubah begitu, ada yang betul-betul berubah. Nah, ada unsur misterinya juga di situ. Kenapa yang ini berubah, kenapa yang itu tidak berubah begitu. Ya. Nah, tetapi yang memainkan peranan sangat penting itu apa? Mentoring ya. Jadi saya punya mahasiswa-mahasiswa itu yang secara natural begitu, kemudian itu mulai mendekat, kemudian itu mulai lebih terbuka, kemudian kita seperti teman gitu, seperti teman, dan ternyata saya bisa melihat bahwa melalui relasi yang seperti itu, bukan hanya relasi sebagai dosen dan mahasiswa di kelas ya, tetapi melalui relasi pribadi seperti itu justru banyak sekali percakapan-percakapan rohani yang mengubahkan gitu. Justru di situ sih. Oke, mulai seru nih, pertanyaannya seru kan ya.
Jadi bahannya nggak maju-maju. Nggak apa-apa, karena bahan saya juga nggak banyak. Oke. Ini masih sama ya, jadi ketika berbicara tentang transforming discipleship itu berbicara tentang bertumbuh seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus itu telah hidup. Ini kan terkait dengan tadi ini ya. Jadi apa sih agenda pemuritan itu? Belajar hidup. Ya. Belajar hidup sebagaimana Yesus Kristus itu telah hidup. Sehingga kita itu memiliki orientasi rohani, memiliki perjalanan rohani, memiliki latihan rohani itu, ya. Dan semuanya itu mengarah menjadi bertumbuh serupa Kristus. Oke. Karakteristik transformasinya di sini tadi saya sudah sempat kemukakan, itu bukan cuma sesuatu yang ada di permukaan, bukan cuma kosmetik saja, ya. Perubahan itu bisa perubahan behavior. Jadi dibiasakan aja sehingga tata caranya, kesopanannya itu bisa dibentuk. Ada seminari-seminari yang melakukan satu behaviorism seperti itu. Jadi nanti semua tingkah lakunya itu diatur melalui pengarahan dan juga melalui peraturan-peraturan selama di seminari itu. Dan dengan peraturan-peraturan yang dilakukan itu, behaviornya terus diamati, nanti begitu orang-orang keluar dari seminari itu punya gaya yang mirip semua, begitu. Punya gaya yang mirip semua yang kira-kira siap untuk masuk ke dalam gereja. Gitu. Tetapi itu cuma kadang-kadang merupakan satu perubahan behavior. Ya. Perubahan di dalamnya belum tentu terjadi. Tapi stylenya, perilakunya, semuanya itu bisa kelihatan seragam dan baik-baik saja. Gitu. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan transformasi itu. Dan transformasi ini bukan sesuatu yang otomatis langsung jadi, ya. Jadi ada progresnya itu, ada prosesnya yang terkadang prosesnya itu tidak mudah, ya. Waktu saya kecil, saya sering nyanyi lagu sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, gitu ya. Dia ubahku, katanya sedikit demi sedikit. Nah itu, ada progresnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita ikuti lagu itu sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, wah itu sudah luar biasa gitu. Karena kadang-kadang satu sifat aja itu tahunan kagak berubah gitu. Banyak pasangan itu datang kepada kami, hamba Tuhan gitu kan. Dia ngomong gitu, kalau cerita begitu tuh nggak berubah-berubah gitu dari dulu sampai sekarang tidak berubah-berubah. Nah, itu kita ngetawain pasangan gitu kan ya, kita lihat relasi kita sendiri gitu kan ya, kita bisa lihat bahwa ada banyak hal kita itu sulit untuk berubah gitu. Nah, tetapi perubahan itu memang merupakan sesuatu yang tidak langsung begitu terjadi ya. Perubahan-perubahan yang langsung terjadi itu bisa begitu ya, tetapi ada kalanya perubahan-perubahan itu lebih banyak yang tahapnya itu pelan-pelan. Perubahan radikal itu pernah saya alami ketika saya SMP itu bertobat ya. Jadi waktu saya SMP itu satu SMP dengan Pak Taufang itu di SMP Petra Embong Wungu Siang, itu tempatnya anak nakal-nakal itu. Saya dulu satu SMP dengan dia, dan waktu saya satu SMP itu saya masih nakal gitu, saya masih nakal. Dan saya suka ngasih contekan ke teman-teman gitu. Dan teman-teman itu senang dengan saya, mengapa? Karena saya bagian ngasih contekan kalau ujian gitu. Kadang-kadang guru saya ngomong, ada penyiar radio gitu ketika saya ketahuan dan sebagainya begitu. Di SMP kelas 2 saya itu bertobat. Dan pertobatan itu cukup radikal buat saya. Semua orientasi hidup saya itu berubah begitu ya. Saya dulu nggak kepingin jadi hamba Tuhan, saya kepinginnya jadi bisnismen gitu. Tetapi dengan pertobatan saya, kelas 2 SMP itu, saya mendengar panggilan Tuhan itu untuk menjadi hamba Tuhan itu. Kelas 2 SMP itu. Dan saya berubah total. Dan sejak itu saya ngomong ke teman-teman saya itu, saya tidak akan ngasih contekan lagi dan sebagainya. Dan kemudian saya mulai menarik diri dari lingkungan mereka. Dan waktu itu saya dipukulin. Saya lupa itu Pak Taufan ikut pukulin apa enggak. Jadi saya dibully nih. Dipukulin lah tuh. Kenapa? Nah,
tetapi ya itu kan beberapa bagian esensial saja yang kemudian itu berubah. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang perubahannya juga tidak semulus itu. Ada bagian-bagian tertentu yang untuk mengalami perubahan itu tidak mudah. Salah satunya ya, saudara, sampai sekarang saya itu yang tidak mudah itu adalah menikmati sukacita. Gitu. Jadi menikmati sukacita itu tidak mudah bagi saya. Jadi kalau Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa gitu ya, buat saya itu sesuatu yang sulit untuk menghayati sukacita itu gitu. Jadi orang yang serius, orang yang cenderung murung gitu betul ya. Nah itu, gitu ya. Jadi ini tidak otomatis, perlu adanya satu proses yang panjang dan ini bukan merupakan satu hal yang pasif. Kita itu perlu ada upaya-upaya, perlu ada berbagai tindakan aktif kita. Lebih lanjut, jadi karakteristik transformasinya itu bersifat progresif ya. Jadi ada progresnya, ada kemajuannya, itu merupakan sesuatu yang bertahap. Itu sinergistik, itu bahasa-bahasa akademik gitu ya. Maksudnya itu merupakan tanggung jawab manusia dan pekerjaan ilahi. Tadi kita lihat bahwa itu adalah buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi ada bagian-bagian yang kita itu juga perlu ikut bertanggung jawab untuk mengerjakannya, untuk masalah pendisiplinan, disiplin rohani dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang kita perlu latih ya. Jadi kita tidak bisa mahir di dalam sesuatu, kita tidak bisa maju di dalam sesuatu ketika kita tidak berlatih, gitu ya. Bagaimana kita bisa jago main piano? Ya latihan main piano, begitu kan ya. Walaupun kita itu punya bakat, tetapi kita itu perlu latihan main piano, baru kita itu bisa jago main piano. Bagaimana kita bisa jago olahraga, sport, bulu tangkis dan sebagainya? Ya latihan. Kalau kita nggak pernah latihan, ya kita nggak pernah bisa, begitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang bersifat sinergistik, ya, pekerjaan Roh Kudus dan tanggung jawab manusia itu untuk mengerjakan transformasi itu. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa itu merupakan sesuatu yang bersifat inside out ya. Jadi itu internal dan kemudian yang internal itu terpancar keluar dalam apa yang orang lain itu bisa lihat. Roma 12 ayat yang pertama ini kita bisa lihat ya. Ketika berbicara tentang transformasi inside out. Jadi dari ketiga hal ini saya akan bidik bahas lebih panjang yang inside out saja, yang lainnya kita tidak bahas terlalu panjang. Kita lihat di Roma 12 ayat yang ke-1 ini, di situ ada urusan mempersembahkan tubuhmu. Ya. Jadi yang dipersembahkan itu bukan cuma bagian internal, aku persembahkan hatiku, aku persembahkan pikiranku, begitu ya. Tetapi yang aku persembahkan itu adalah apa? Tubuh, ya. Sesuatu yang eksternal, sesuatu yang kelihatan, itu juga merupakan sesuatu yang kita persembahkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat ya, jadi ada pembaharuan. Kita itu sadar bahwa ada sistem nilai dunia, tetapi kita perlu sadar bahwa sistem nilai dunia bukan satu-satunya sistem nilai, bukan satu-satunya sistem cara berpikir. Ada sistem cara berpikir yang lain ya. Cara berpikir yang lain yang dikerjakan oleh pembaharuan budimu itu. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Dengan pembaharuan budi ini, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa memiliki sistem nilai untuk membedakan ketika kita itu mengalami pembaharuan budi itu. Dan kita lihat ini adalah sesuatu yang satu paket. Pembaharuan budi yang terjadi secara internal itu memungkinkan kita untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Jadi baik secara internal maupun secara eksternal itu terjadi. Dan pembaharuan di dalam batin itu sangat krusial. Jadi pembaharuan itu bukan cuma kosmetik di luar.
bukan cuma perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu dulu ngerokok, sekarang nggak ngerokok. Ya puji Tuhan itu baik gitu ya. Dulu suka minum minuman keras, air keras dan sebagainya, bukan alkohol maksudnya gitu ya. Sekarang tidak lagi meminum minuman keras begitu kan ya. Dulu meso-meso, sekarang tidak meso-meso. Dulu curang, sekarang tidak curang gitu ya. Tetapi kita perlu lihat lebih dari itu ya. Apakah Tuhan itu mentransformasi hati kita? Saudara, kita nggak pernah tahu ya. Saudara nggak akan pernah tahu saya ini sebetulnya mengalami transformasi di hati atau enggak gitu ya. Apalagi saya seorang aktor yang baik misalnya. Misalnya saya seorang aktor yang baik, saya bisa menjadi pendeta yang sangat baik lah buat saudara. Oh, bisa. Saudara panggil artis ya, suruh jadi pendeta bisa nggak? Artis yang top gitu, dia suruh jadi penjahat bisa, suruh jadi Batman bisa, suruh jadi apa bisa, suruh jadi pendeta bisa nggak? Suruh bermain peran sebagai pendeta. Bermain peran jadi Yesus saja bisa begitu kan ya. Seorang artis yang baik itu bisa. Tetapi perubahan yang terjadi itu bukan perubahan yang seperti itu. Ya, break dulu karena ada Ya nggak apa-apa, Masnya lanjutkan sampai ya, nanti Pak Yu merasa bisa di-cut di mana ya, kita okay. Ya. Saya cut sampai di sini. Jadi nanti selesai ayat yang kedua itu. Jadi kita bisa lihat bahwa pembaharuan itu adalah pembaharuan yang dari dalam ke luar ya, bukan cuma eksternal saja. Intinya yang saya ingin kemukakan tadi, sebagaimana saudara tidak pernah bisa mengerti dengan persis begitu ya, saya ini mengalami pembaharuan budi atau tidak begitu ya, apalagi kita itu tidak kenal. Kalau kita kenal, makin lama makin kelihatan borok kita masing-masing. Tetapi kalau saya itu menjaga satu jarak distance yang jauh, saudara tidak bisa mengenal saya. Demikian juga orang-orang di gereja ini tidak bisa mengenal saudara dengan baik ya. Saudara itu pemain acting sebagai orang yang baik-baik atau memang saudara adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, yang Roh Kudus itu mengubahkan hati saudara. Jadi setengah sesi ini adalah mestimulir kita untuk mawas diri juga. Aku orang yang mengalami pertumbuhan atau tidak gitu ya, itu. Walaupun aku sekarang mungkin memimpin KTB dan sebagainya, tapi aku mengalami pertumbuhan itu enggak gitu. Oke, break dulu ya. Karena ada martabak. 5 menit ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi ketika berbicara tentang transforming discipleship itu, dan ketika kita berbicara tentang inside out, kan intinya ini tadi ya, jadi kita mengalami perubahan baik internal maupun eksternal ya. Jadi tubuh itu menjadi satu persembahan yang kudus, dan kita juga bisa lihat bahwa tubuh itu adalah bait dari Roh Kudus ya. Jadi kita perlu ingat bahwa Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita itu loh, yang kemudian mengubahkan kita, yang kemudian mentransformasikan kita. Sehingga perubahan itu bukan hanya perubahan yang eksternal, tetapi perubahan yang inside out itu. Sehingga dampaknya kita itu bisa mengalami transformasi. Ya, transformasi dan transformer. Kita tidak akan bisa menjadi transformer, pentransformasi, jikalau kita tidak terlebih dahulu mengalami transformasi. Intinya bagaimana kita akan mengubah masyarakat kita, mengubah orang-orang di dekat kita, mengubah keluarga kita. Jikalau kita sendiri itu tidak mengalami satu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Jikalau Roh Kudus mulai mengubah kita, baru kemudian kita itu bisa menjadi yang namanya transformer. Dan kita dengan kita itu menjadi transformer, kita bukan hanya menjadi conformer ya. Jadi kita dipanggil untuk menggarami dunia, bukan dipanggil untuk digarami oleh dunia ya. Jadi siapa yang mempengaruhi siapa? Apakah nilai dunia itu yang mendikte kita, ataukah kita yang mengarahkan nilai-nilai dunia itu ya. Jadi itu peranan dari perubahan inside out. Namun berbicara tentang perubahan inside out dan berbicara tentang transforming discipleship, itu ada unsur pengalaman rohani, dan itu penting sekali buat kita ya. Intinya itu begini, kalau kita tidak pernah merasakan rasanya madu, dan kemudian kita mencoba menceritakan kepada orang yang tidak pernah makan madu ya,
rasanya madu itu seperti ini loh gitu. Coba gimana? Rasanya madu seperti apa Pak Ju? Manis gitu. Oh kayak gula gitu. Oh enggak kayak gula gitu. Ceket-ceket gitu. Manis ceket-ceket. Dia mulai membayangkan madu itu seperti apa dan mungkin dia tidak bisa merasakan manisnya dan rasanya madu itu ketika dia tidak pernah mengalami yang namanya madu itu, ya. Nah, di sini itu yang sangat krusial bagi kita. Kita mungkin berkata saya adalah orang Kristen dan saya mungkin baik-baik saja. Ya saya bukan pencuri, saya bukan orang jahat, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, begitu kan ya. Dan saya mau bertobat seperti apa lagi, saya mau bertumbuh seperti apa lagi. Ya rasanya memang jadi orang Kristen ya begini-begini aja gitu. Yang nggak ada yang di-expect lebih jauh lagi dari menjadi Kristen ini, karena yang aku tahu menjadi Kristen ya seperti ini, teman-teman gerejaku menjadi Kristen ya seperti itu, sama aja gitu ya, asal kita tidak kejeblos ke dalam masalah ya oke lah baik gitu. Tetapi lebih dari itu gitu, kadang-kadang kita tidak bisa merasakan bahwa kita butuh lebih gitu ya, karena kita tidak mengalami keindahan itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami keindahan itu? Bagaimana? Ada yang bisa membantu saya? Terjadinya bencana begitu. Terjadinya bencana yang kapok loh gitu ya. Betul. 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 Kasih Tuhan itu menjadi begitu nyata ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan kan, gitu. Pertolongan Tuhan itu kita rasakan ketika kita rasa bahwa semua yang lain itu sudah tidak menolong gitu kan. Karena banyak anak Kristen yang sudah dari kecil Kristen ya. Itu juga. Jadi nggak pernah merasakan hidup tanpa Tuhan. Ya, betul. Tidak merasakan ada yang perbedaan. Iya. Ada yang bisa membantu saya? Jadi ya silakan, ayo. Sebenarnya masalah kan pasti ada setiap hari ya. Maksudnya kadang kita berpikir masalah-masalah yang besar. Kalau buat saya, masuknya mungkin karena saya orang psikologi ya. Masuknya dari masalah-masalah psikologis gitu. Kalau saya banyak gitu. Seperti waktu baru menikah gitu, perbedaan gitu ya. Tapi yang paling mark itu waktu punya anak. Jadi saya bergumul bagaimana hubungan saya dengan anak pertama itu membawa saya tanda kutip menemukan Tuhan lagi gitu. Dalam nuans yang berbeda gitu. Jadi saya mungkin singkatnya aja, anak pertama saya tuh very active dan buat saya keras. Jadi saya sering bentur sama dia. Padahal maksudnya kita kan sebagai orang tua kadang-kadang merasa perlu memberikan batasan, boundaries gitu-gitu ya. Perlu men-shaping dia gitu. Nah, jadi saya tuh kalau interaksi sama dia tuh bentur gitu. Nah, bentur sama dia itu memunculkan banyak konflik trauma saya dengan parents saya gitu. Karena dulu papa mama saya raise saya seperti gini, seperti gitu gitu. Jadi saya bentur sama dia, luka-luka saya yang lalu tuh muncul ke permukaan gitu. Saya interaksi dulu sama papi waktu papi marah gitu. Jadi papi marah ke saya dulu, sekarang kok ternyata saya meskipun sudah belajar kok pakai cara marah yang sama gitu ke anak. Nah dari pergumulan-pergumulan itu tuh membawa saya, nah ini pasti membawa saya dan Tuhan membawa saya menemukan Tuhan lagi tuh. Dan memang harus ada effort dari kita ya, karena saya bergumul bener tuh ya, bergumul bener sampai nyari cara, gimana caranya saya bisa
tidak menghancurkan anak saya gitu ya. Kalau kita bentur, kalau saya marah ke dia gitu. Terus gimana caranya saya kontrol anger saya waktu saya udah lagi marah. Kadang-kadang kita parents bisa bukan mendisiplin tapi melampiaskan kemarahan. Nah itu ya. Jadi saya bergumul banget tuh melalui masalah itu ya. Cuma masalah itu kan semua orang juga, misalnya banyak orang punya anak gitu ya. Misalnya masalah parenting gitu. Tapi dari masalah itu akhirnya dibawa Tuhan untuk menjumpai kasih Tuhan ya. Karena terus ada vulnerability, ada openness gitu ya. Dan berseru-seru ke Tuhan gitu, gimana nih Tuhan gitu ya. Urgency gitu, ada urgency gitu. Ya kalau jadi bisa ada transformasi lagi. Nah masalah mungkin bukan masalah-masalah yang besar gitu ya, masalah-masalah yang kecil. Tapi kalau kita bisa listen gitu, waktu orang ngomong gitu kadang-kadang, oh kamu udah ngomong itu 2 kali loh gitu ya. Jadi listen, active listening tuh. Kamu udah ngomong 2 kali, apa itu yang sebenarnya ada di balik yang kamu tanyakan, yang jadi concern kamu tuh apa itu. Kalau buat saya jadi masuk dari hal-hal yang kejiwaan itu banyak menolong jadi jembatan gitu. Untuk ada transformasi ke hal yang spiritual juga karena itu interconnected. Mungkin itu. Oke, thank you untuk ininya. Jadi salah satunya memang kan kita itu kadang-kadang takut untuk masuk ke dalam ya. Karena luka-luka itu sebetulnya bukan tidak terjadi di dalam kehidupan kita, begitu ya, di dalam personality kita, di dalam hati kita, itu tersimpan banyak luka sebetulnya, banyak trauma, banyak luka dan sebagainya, banyak ketakutan dan sebagainya. Jadi problem di dalam hati itu kan sebetulnya banyak. Tetapi banyak orang itu justru tidak berani untuk melihat ke dalam. Karena kalau diajak untuk melihat ke dalam, dia itu gelisah. Jadi begini, sebagian orang begitu ya, atau bahkan mungkin banyak orang itu membiarkan dirinya itu terus aktif. Untuk apa? Untuk menghindari melihat ke dalam. Karena kalau melihat ke dalam hatiku, aku akan mendapati dosa-dosaku di situ, aku mendapati luka-lukaku di situ, aku akan melihat problem-problemku di situ, begitu ya. Dan aku mendapati ketakutanku di situ, begitu. Tetapi kemudian ketika kita gelisah, kita keluar. Dah, kita mikir yang di luar aja. Yuk kita melakukan aktivitas ini, aktivitas itu gitu. Caranya paling gampang itu begini. Coba saudara ambil waktu berhenti 20 menit aja deh, gitu. Biarin saudara menyadari apa yang terjadi di dalam perasaan saudara, yang ada di dalam pikiran saudara gitu ya, yang saudara rasakan di tubuh gitu ya. Banyak orang itu nggak tahan, gitu, nggak tahan. Pertama kali saya mencoba itu begitu ya, waduh saya kayak cacing itu ditaruh di jalanan yang panas begitu ya. Saya kelibetan nggak karu-karuan ketika saya mulai masuk ke dalam diri saya gitu. Sehingga kita itu melindungi bagian diri dalam kita itu yang rapuh dengan sesuatu yang sangat kuat, yang sangat tebal, sehingga itu aman. Tetapi kalau kita itu berani masuk ke dalam, kita sebetulnya menyadari bahwa itu seperti lubang begitu yang perlu disentuh oleh kasih karunia itu. Nah, untuk masuk ke situ memang tidak mudah, tetapi perubahan itu justru terjadi ketika yang di dalam itu disentuh oleh kasih karunia itu, ya. Jadi intinya yang ingin saya tekankan malam ini, apakah kita mengalaminya ya? Jadi orang dari luar itu tidak akan pernah mengetahui, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengetahui gitu ya, apakah kita itu mengalami transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita itu. Apakah cinta mula-mula kita itu masih sebetulnya berkobar gitu ya, atau makin lama makin padam, makin lama makin padam, makin lama makin padam, tetapi tinggal activity yang masih gerak gitu. Tetapi kerinduan kita akan Tuhan dan sebagainya itu masih hidup, masih bergetar gitu ya. Kenapa kita aktif melayani? Kadang-kadang ya karena kita sudah kecemplung ke dalam sistem, itu bisa. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan gitu kan ya, nggak aktif melayani ya nggak bisa begitu. Mau itu pekerjaanmu begitu kan. Itu sekarang seakan-akan boleh dikatakan ya itu pekerjaan kamu gitu, itu tanggung jawab kamu harus aktif melayani. Tetapi betulkah kita itu melakukan itu karena kasih kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan, karena getaran hati kita itu kepada Tuhan, karena semangat kita kepada cinta mula-mula di mana kita melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita dan mengubahkan kita dan sebagainya itu gitu ya. Jadi apakah kita mengalami itu? Apakah kita mengalami sentuhan rohani? Apakah kita mengalami pertumbuhan rohani?
apakah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, itu kita perlu lihat ke dalam hati ya. Coba sekarang mulai belajar melihat masuk ke dalam hati dan kita berdoa meminta damai sejahtera Kristus itu mulai bekerja di dalam hati kita. Kalau kita lihat ada berbagai hal yang masih belum beres di dalam hati kita, kita minta supaya Tuhan itu menyentuh ya, memulihkan kita, mengubah kita dari dalam. Karena kalau kita khususnya bagi pemimpin-pemimpin gitu ya, pemimpin KTB dan sebagainya, tidak mengalami transformasi yang seperti ini, nah kita juga tidak bisa menularkan itu gitu. Jadi kita bisa menularkan itu ketika kita mengalaminya ya, dan kita itu perlu untuk meminta, bahkan mungkin ya berdoa kepada Tuhan pengalaman-pengalaman rohani yang menumbuhkan kita itu ya. Transformasi itu dimulai dari pertobatan. Karena harus mulai dari dalam gitu ta. Tapi seringkali kita dengar pertobatan, tapi sudah kebanyakan. Artinya apa gitu? Maksudnya pertobatan dalam itu atau tanda tandanya apa sih kalau kita itu sudah bertobat atau belum bertobat? Mungkin itu dulu mungkin. Itu membantu buat kita yang mimpin baik juga yang dipimpin juga. Pertanyaan yang baik. Jadi tanda bahwa kita itu sudah bertobat, kita itu memiliki kepekaan akan dosa ya. Jadi ketika kita belum bertobat, kita itu tidak memiliki satu kepekaan. Jadi kita menyakiti orang, itu kita juga tidak merasa gitu ya. Kita kemudian melakukan apa aja lah dosa begitu ya. Bahkan kita biasa dengan ketidaksopanan, maksudnya itu seperti misalnya tontonan lah ya. Kalau zaman sekarang itu kan seakan-akan pornografi itu juga sudah merupakan sesuatu yang sangat sangat biasa begitu ya. Apakah hati nurani itu masih bergetar gitu ya? Kita masih merasakan bahwa wah ada sesuatu yang nggak benar ini, aku tidak akan lanjutkan ini dan sebagainya itu ya. Jadi yang pertama itu kesadaran akan dosa. Dan kesadaran akan dosa itu bukan cuma semata-mata satu hati nurani aja gitu ya, tetapi juga kita tahu akan kebenaran firman Tuhan gitu ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa ini loh sebetulnya prinsip-prinsip kesucian dari firman Tuhan dan sebagainya. Jadi kita memiliki kesadaran itu. Jadi kesadaran akan bagaimana sikap kita kepada orang ya, apakah kita itu merespek orang lain dengan baik, apakah kita itu memperlakukan orang seperti Kristus itu memperlakukan orang begitu ya. Apakah sikap kita itu seperti orang Samaria yang baik hati atau seperti orang Yahudi yang justru menjauhi orang Samaria itu dengan melintasi Yeriko itu. Kan orang Yahudi itu kan memang sengaja cari mati melewati Yeriko supaya tidak melewati daerah Samaria kan, supaya tidak ketemu orang Samaria. Apakah sikap kita terhadap yang berbeda itu seperti itu begitu ya? Dan bagaimana gitu? Jadi berbagai hal kesadaran-kesadaran itu mulai muncul, kesadaran akan dosa, kesadaran akan kerapuhan, kesadaran bahwa kita butuh juru selamat itu tadi ya. Kuncinya itu di situ. Jadi kesadaran akan dosa, kesadaran bahwa kita itu butuh akan juru selamat, kesadaran bahwa kita itu butuh kasih karunia Allah, karena tanpa kasih karunia Allah kita itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita ya. Dan kemudian dari sana itu muncul satu gratitude di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu spiritualitas kita bukan digerakkan oleh rasa bersalah semata-mata, tetapi spiritualitas kita itu digerakkan oleh satu ucapan syukur yang begitu meluap-luap gitu ya, atas kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Nah ini beberapa indikasi yang kita bisa coba lihat gitu. Apakah kita itu mengalami itu? Mengalami bahwa aku ada di titik di mana aku butuh sang juru selamat. Aku itu remuk, aku itu luka, aku itu hancur, aku itu tidak berdaya, aku itu butuh juru selamat, aku itu berdosa, aku itu butuh juru selamat. Dan kemudian kita menerima anugerah itu, menerima karya sang juru selamat itu, dan kita kemudian menjalani hidup kita ini dengan satu ucapan syukur karena juru selamat itu sudah bekerja di dalam diri kita ya. Mungkin itu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu transforming identity. Jadi ketika kita berbicara tentang transforming discipleship secara garis besar ya,
pemuritan yang mengubahkan, maka kita juga berbicara tentang identitas kita itu yang diperbaharui, ya. Jadi identitas itu bukan pemuritannya, murid itu adalah identitas Kristen. Jadi identitas Kristen kita itu adalah menjadi seorang murid. Jadi menjadi orang Kristen tidak lain adalah menjadi seorang murid, pengikut Kristus yang sejati. Jadi apa sih artinya menjadi Kristen? Apa? Menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita tidak menjadi murid Kristus, ya kita bukan Kristen. Kalau kita Kristen, ya kita itu menjadi murid Kristus. Jadi status murid itu bukan satu pilihan. Oh, aku belum mau dimuridkan. Oh, aku belum mau menjadi murid Kristus, gitu. Aku masih mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Bukan itu. Nggak ada namanya orang Kristen biasa-biasa saja. Karena semua orang Kristen adalah murid Kristus. Ya. Tadi kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Barang siapa gitu kan ya, ditentukan dari semula untuk menjadi ciptaan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Ya. Jadi itu bukan pilihan. Ya. Dan itu bukan juga berarti kita punya level yang lebih tinggi. Pertama, bukan murid, lama-lama menjadi murid. Dan kita bilang, aku nggak mau jadi murid. Aku maunya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Karena jadi orang Kristen biasa-biasa saja lebih nggak sibuk. Yang jadi murid lebih dikasih banyak kesibukan. Banyak kerjaan nanti. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Sudah disuruh KTP, habis itu disuruh pelayanan yang banyak lagi. Pokoknya nanti gereja perlu tenaga apa, kita disibukkan aja. Oh ya sudah, aku mau jadi jemaat biasa, aku nggak mau menjadi murid. Ya, jadi itu kesalahan pengertian. Tetapi pengertian murid itu sendiri, siapapun kita ikut pemuritan ataupun tidak ikut pemuritan, kita adalah murid Kristus. Dan itu merupakan satu identitas kita. Dengan demikian, maka identitas kita itu diubahkan. Yang semula kita itu bukan murid Kristus, sekarang kita itu adalah murid Kristus. Yang semula kita itu adalah follower of the world, pengikut-pengikut dari dunia ini, sekarang kita menjadi follower of Christ. Ya, kita itu pengikutnya Kristus. Jadi jalannya siapa yang kita ikuti bukan jalan dunia, jalan yang kita ikuti adalah jalannya Kristus. Gitu. Cara hidup yang kita miliki bukanlah cara hidup dunia, tetapi cara hidup yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah cara hidup Kristus. Jadi itu identitas kita itu berubah. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kita semua sudah mulai sadar bahwa kita adalah murid Kristus. Dan biarlah identitas kita sebagai murid Kristus itu mengubahkan identitas kita yang lama. Kita perlu sadar itu. Kita perlu punya perubahan identitas itu. Dengan perubahan identitas itu, maka seluruh cara berpikir kita, gaya bahasa kita, cara berperilaku kita, itu juga berbeda. Karena apa? Kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan identitas kita. Gitu. Nah, identitas itu kan ada identitas yang internal seperti ini. Tetapi kan identitas itu ya bisa kita bilang identitas tempelan dari luar lah gitu ya. Yang merupakan satu tempelan-tempelan. Tetapi identitas tempelan pun itu kan sangat menentukan bagaimana kita berperilaku gitu. Saya sebagai pendeta, begitu. Itu sebagai identitas saya. Maka ketika saya menyadari identitas saya sebagai pendeta, saya akan berperilaku sebagai pendeta, gitu. Kalau identitas saya preman, lain lagi, begitu kan ya. Kalau saya pendeta preman, dah itu lain lagi, gitu. Tetapi identitas kita itu akan menentukan bagaimana kita berperilaku, kan gitu. Ya. Nah, itu tadi kan identitas tempelan seperti pendeta, profesi dan sebagainya. Itu bisa merupakan sesuatu yang kita tempel-tempelkan, kita pedagang, kita apa. Itu identitas yang tempelan. Tetapi identitas yang asli, identitas yang sesungguhnya adalah kita itu murid Kristus. Itu identitas yang sesungguhnya dan kita perlu menyadari itu. Kita murid Kristus. Dietrich Bonhoeffer ini seorang ahli teologi, ya, seorang ahli teologi, seorang teolog. Tetapi bukan hanya seorang teolog, dia juga adalah seorang pendeta. Dan bukan cuma seorang pendeta, dia juga adalah seorang spionase yang kemudian itu ikut punya kontribusi atas kejatuhan Hitler, ya.
Tetapi 2 minggu sebelum Hitler jatuh, dia dieksekusi mati ini, Dietrich Bonhoeffer. Dan Dietrich Bonhoeffer itu berkata, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi dia memberikan satu pernyataan yang keras sekali begitu ya. Jadi kalau kita itu tidak menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, ya sebetulnya kita bukan Kristen gitu. Ya, kita bukan murid Kristus dan itu identitas yang melekat di dalam diri kita. Jadi identitas orang beriman, kita adalah ciptaan yang baru yang diciptakan di dalam Kristus. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Nah, kita mengalami enggak sih yang baru itu? Ya, mengalami enggak yang baru itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari identitas kita sebagai ciptaan baru diciptakan di dalam Kristus Yesus itu? Jadi identitas sebagai murid Kristus itu bukan cuma sekedar peran, bukan cuma sekedar pilihan, itu bukan tahap lanjutan, dan itu bukan program, ya, itu bukan program. Jadi pemuritan adalah proses yang terjadi bagi kita yang adalah murid Kristus. Nah, nanti untuk mewadahi kita membuat programnya pemuritan. Program pemuritan bisa macam-macam. Lewat apa? Lewat kelompok kecil. Tetapi tidak hanya kelompok kecil sebetulnya. Di dalam banyak hal itu kita adalah masuk di dalam proses pemuritan. Cuma ada yang terprogram, ada yang tidak terprogram, gitu. Ya. Tetapi kita perlu ingat, pemuritan bukan cuma program. Itu identitas kita. Kita masuk program ataupun tidak masuk program, kita adalah murid yang dimuridkan. Oke. Jadi ketika berbicara tentang transforming identity, kita perlu menyadari bahwa pemuritan adalah satu proses pelatihan jadi murid Kristus, ya. Proses pelatihan. Kita semua masuk dalam proses pelatihan itu. Proses pelatihan untuk meneladani Kristus. Dan meneladani Kristus itu apa? Memberikan diri kita itu untuk orang-orang yang kita layani. Jadi kita itu belajar untuk saling melayani. Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk saling membasuh kaki, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan membasuh kaki murid-muridnya dan berkata, jikalau kamu itu mengatakan aku itu gurumu dan Tuhanmu, jikalau aku itu melakukan ini, lakukan itu juga kepada saudara-saudaramu yang lain. Jadi menjadi murid Kristus adalah satu proses pelatihan untuk memberikan diri kita itu bagi orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang kita itu melakukan pemuritan kepada orang-orang lain, yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan itu adalah seperti Kristus itu telah memberikan dirinya kepada kita, dan kita menyadari bahwa Kristus itu telah memberikan dirinya kepada kita, maka kita pun belajar untuk memberikan diri kita itu kepada orang lain. Dan Kristus yang memberikan diri kepada kita itu adalah Kristus yang merendahkan dirinya, Kristus yang membasuh kaki kita. Maka kita pun dipanggil untuk memberikan diri kita itu kepada orang-orang lain, gitu. Untuk apa? Untuk membasuh kaki, gitu. Nah, membasuh kaki itu nggak gampang, saudara, gitu ya. Kalau yang basuh kaki itu Tuhan Yesus, mungkin orang sungkan, wah Tuhan jangan basuh kakiku, gitu. Tapi kalau yang basuh kaki kita itu, kok nggak bersih ini basuhnya begitu, coba basuhnya jangan begitu, dong caranya nggak enak itu, terus disaduk kita, cetak, gitu. Tetapi itu merupakan sesuatu yang kita perlu lakukan sebagai murid Kristus. Kita itu belajar untuk membasuh kaki saudara-saudara kita. Mengapa? Karena identity kita itu sudah ditransformasi. Identity kita itu bukan seorang leader yang bossy dan sebagainya. Tetapi identity kita itu adalah identity yang sudah ditransformasikan. Dengan demikian, maka transforming discipleship yang mentransform identity kita, itu juga mentransform leadership kita. Ya. Dan leadership kita yang ditransformasi ini akan mentransformasi kehidupan orang-orang yang kita bina. Tanpa kita mengalami transformasi leadership seperti ini, maka orang-orang yang kita bina juga tidak akan mengalami transformasi yang seperti itu. Ya. Jadi
terkait dengan transforming leadership ini, saya mengajak kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8 yang bunyinya seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Perhatikan ini. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yakni apa? Dia yang dalam rupa Allah itu merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati untuk memberikan dirinya, melayani orang-orang yang dilayani. Dengan demikian, maka leadership kita itu berubah, ya. Jadi leadership dunia ini adalah menggunakan tangan besi dengan kekerasan, tetapi leadership yang di bawah pemerintahan Kristus adalah leadership yang memberikan diri untuk melayani. Jadi ketika saya berhadapan dengan jemaat, maka saya harus mengingat identitas saya. Saya adalah murid Kristus, ya. Saya sebagai murid Kristus, saya dipanggil untuk meneladani siapa? Hitler? Bukan. Meneladani pemimpin-pemimpin dunia yang lain? Bukan. Tetapi saya dipanggil untuk meneladani siapa? Saya dipanggil untuk meneladani Kristus. Yang artinya itu ketika memimpin, saya dipanggil untuk memberikan diri saya, merendahkan diri saya, untuk orang-orang yang saya pimpin. Untuk belajar membasuh kaki dari orang-orang yang saya pimpin. Begitu. Dan itu tidak gampang, saudara. Dipikir hamba Tuhan nggak punya ego, punya begitu. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan itu. Dan jikalau kita itu memiliki satu sikap hati yang seperti ini, maka transformasi dari orang-orang yang kita pimpin itu masih lebih ada harapan. Kalau kita sendiri menggunakan sistem dunia di dalam memimpin, maka transformasi apa yang diharapkan? Wong kita sendiri tidak mengalami transformasi di dalam leadership kita. Transformasi apa yang diharapkan? Ya, oke. Jadi kita lanjutkan. Berbicara transforming leadership, Yesus adalah servant leadership, servant leader yang membimbing, melayani, menyangkal diri, merendahkan hati, ya, bersikap ramah, ya. Jadi membasuh kaki itu kan satu simbol dari satu hospitality, satu keramahan, satu kesediaan untuk melayani. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa spektakuler. Dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu tidak boleh membasuh kaki orang Yahudi, ya. Bahkan budak Yahudi itu tidak boleh membasuh kaki tuan Yahudi. Yang boleh membasuh kaki itu adalah budak-budak yang dari orang bukan Yahudi, gitu, ya. Ini merupakan satu bentuk keramatamahan. Jadi ketika tamu itu datang, jalanan pada waktu itu bukan jalanan yang bersih seperti sekarang. Jadi kalau kita datang, kita melewati satu perjalanan, maka jalanan itu kotor dan sebagainya. Sehingga ketika masuk ke rumah itu perlu dibasuh, gitu. Dan biasanya membasuh itu adalah budak yang posisinya itu paling rendah. Tetapi di sini Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa hospitality itu bukan dilakukan oleh yang rendahan. Tapi hospitality itu dilakukan oleh gurumu. Dan jikalau aku itu gurumu, kamu pun perlu hidup seperti gurumu itu hidup. Memberikan dirimu, menunjukkan hospitality dengan cara yang seperti itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke. Ini tadi ayat yang saya sempat sebut-sebut, tetapi saya akan bacakan secara singkat saja begitu ya, secara perlahan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Yesus datang untuk melayani, maka kita sebagai murid datang untuk menjadi bos. Betul atau salah? Yesus datang untuk melayani, kita datang untuk menjadi hamba. Dan itu mengubah identitas kita ya. Apalagi bagi kita yang terlahir sebagai bos. Kalau kita tidak terlahir sebagai bos, itu mungkin tidak terlalu ngaruh buat kita. Ya, pelayanan itu sesuatu yang biasa. Kita itu dipanggil untuk melayani orang, kita itu dipanggil untuk ramah terhadap orang. Tetapi kita yang terlahir itu sudah jadi bos, begitu ya. Kita perlu menyadari bahwa panggilan Yesus yang memberikan identitas baru kepada kita merupakan sesuatu yang sangat-sangat radikal. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi hamba. Dan itu radikal sekali. Dan itulah pemuritan. Nah, faktor penentunya itu siapa sebetulnya? Gurunya. Gurunya dalam pemuritan siapa? Yohanes Budi? Bukan. Gitu. Siapa yang menjadi gurunya di dalam pemuritan itu? Gurunya itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, Kristus itu sendiri gurunya. Oke, ketika kita menjalani kehidupan kita dalam komunitas Kristen, kita punya mentor-mentor, gitu ya. Kita punya hamba-hamba Tuhan, kita punya majelis, kita punya pengurus, kita punya pemimpin-pemimpin KTB, ya, yang kemudian itu menjadi mentor kita, gitu kan ya. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kita muridnya mentor itu atau muridnya guru kita? Guru kita. Kita murid Kristus atau muridnya Yohanes Budi, muridnya Pak Jul, muridnya Pejuanto gitu, atau muridnya siapa? Muridnya Andi gitu, atau muridnya Kristus. Kita semua adalah muridnya Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bukan menjadi serupa dengan Yohanes Budi. Kalau saudara menjadi seperti Yohanes Budi semua, nanti yang bingung pertama kali adalah istri saya. Kenapa di Alien Satelit jadi seperti Yohanes Budi semua? Gitu. Kalau semua di Alien Satelit gurunya adalah Pejuanto, menjadi seperti Pejuanto, nanti yang bingung pertama kali Pak Edwin. Kenapa di Alien Satelit menjadi seperti Pejuanto semua? Begitu. Tapi kita perlu mengingat guru kita adalah Kristus. Oh, Krishna. Kalau jadi seperti Krishna, Ernie juga bingung gitu. Kenapa semua di Elsa jadi seperti Krishna gitu. Murid kita adalah Kristus. Jadi kita bertumbuh serupa siapa? Serupa dunia, serupa Kristus? Ya, tidak adalah yang lain. Jawabannya adalah serupa Kristus. Nah, sesuatu yang tidak mudah itu di sini. Kita ngerti nih, tapi apakah kita itu siap untuk mengikuti teladannya? Panggilannya bagi kita untuk menjadi murid Kristus. Ya. Apakah kita itu? Dan ini tidak mudah. Misalnya begini, kita di perusahaan adalah bos. Bagaimana kita di perusahaan sebagai bos, kita bisa kemudian menerima identitas sebagai murid Kristus yang dipanggil untuk melayani, menjadi hamba. Nah, bagaimana kita menghidupi itu? Ya, jadi gap-gap seperti ini bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dihayati, begitu. Bagaimana kita bisa menerapkan servant leadership di dalam perusahaan kita? Itu bukan sesuatu yang mudah. Di dalam pelayanan saja menjadi servant leadership itu bukan sesuatu yang mudah, begitu. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa kita menjadi servant leadership di dalam perusahaan kita, di dalam dunia bisnis kita, gitu ya. Bukan berarti kemudian kita mulai besok begitu masuk ke kantor, kakinya satpam kita lap-lap satu, kita punya 500 bagian security, 500 karyawan, kita capek sendiri untuk ngelapin kaki itu. Bukan berarti seperti itu gitu ya. Tapi di dalam seluruh leadership kita, apakah terpancar begitu ya, bahwa kita adalah seorang leader yang juga peduli pada orang-orang yang kita dipercayakan kepada kita untuk kita pimpin di dalam perusahaan kita begitu ya.
Apakah kita itu peduli kepada mereka seperti Kristus itu peduli kepada mereka, gitu misalnya ya. Apakah kita menerapkan keramahan, ataukah kita harus menerapkan tangan besi? Kapan kita menerapkan tangan besi? Kapan kita memberikan belas kasihan? Itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Ya, jadi pergumulan ini tidak bisa selesai dengan begitu saja. Kita bisa terus-menerus meminta pimpinan Tuhan, tetapi yang paling penting adalah hati kita itu sudah mengerti. Hati kita itu mau taat. Dan tantangannya apakah kita itu mau menjadi murid Kristus, ya? Apakah kita siap untuk mengikuti teladannya? Nah, dari sini kita berbicara tentang transforming relationship. Jadi relasi itu sendiri sekarang diubahkan, ya. Jadi relasi itu merupakan sesuatu yang menular dan relasi itu mengubahkan. Hidup saya itu diubahkan oleh relasi-relasi saya. Relasi yang paling pertama memang adalah relasi dengan orang tua saya. Ketika saya lahir, saya mengenal dunia ini melalui orang tua saya. Ya, dan saya dibentuk melalui relasi saya dengan orang tua saya. Saya melihat dunia ini banyak sekali yang dipengaruhi oleh cara pandang dari orang tua saya. Termasuk kerinduan saya untuk melayani Tuhan itu dipengaruhi kuat oleh papa mama saya yang melayani Tuhan. Dan itu kuat sekali itu. Ya, kerinduan untuk memberikan apa yang baik kepada Tuhan dengan tulus, dengan hati yang murni, itu kuat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga saya. Begitu, itu kuat gitu. Dan kemudian ya relasi terus berkembang dan tumpukan relasi itu ada di saya sekarang, gitu ya. Dan kita tahu bahwa relasi itu mengubahkan. Masukkan anak saudara itu di lingkungan yang nakal-nakal, di dalam pergaulan yang buruk, maka anak itu juga akan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk itu. Dengan cara ngomong yang kasar dan sebagainya, dia akan masuk ke dalam seperti itu. Dan kita perlu ingat bahwa relasi itu mengubahkan, dan relasi kita itu perlu diubahkan sebagai murid Kristus. Jadi relasi kita itu diubahkan dan relasi kita itu mengubahkan. Dan ini ajaran Yesus Kristus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Kita lihat di sini. Bahwa sikap Kristus terhadap kita adalah memperlakukan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Friendship. Spiritual friendship. Ya. Jadi spiritual friendship itu punya faktor besar di dalam transformasi. Tadi Bu Mega tanyakan, jadi apa yang bisa dilakukan? Salah satunya ini, relationship. Ya, spiritual friendship itu sangat mempengaruhi. Dari pengalaman saya sebagai dosen yang juga menjadi rekan buat teman-teman murid-murid saya yang hubungannya itu sedemikian dekat ya. Sampai Christopher itu tanya, loh Papa itu kenapa sih kok murid dari mana, dari luar negeri datang ke Surabaya dan sebagainya, ataupun mereka lagi mampir dan sebagainya, kok cari-cari Papa begitu ya. Bagi dia kalau ada guru datang dan dia juga nggak kepingin untuk ketemu gurunya dan sebagainya begitu ya. Tetapi kenapa murid-murid Papa itu seperti itu? Karena ada friendship. Dan spiritual friendship itu saya lihat lebih banyak mentransformasi ya, bukan cuma sekedar di kelas gitu. Pesan-pesan saya di kelas itu menjadi lebih kuat ketika saya memiliki spiritual friendship dengan teman-teman saya yang adalah murid-murid saya itu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Jadi Yesus adalah guru yang berrelasi erat. Yesus memuridkan melalui relasi yang erat dan akrab. Dan kasih yang mendalam itu yang menghasilkan transformasi. Ya. Tadi saya cerita ada anak KTP saya yang sudah puluhan tahun itu kontak, baru kontak lagi setelah ada satu krisis yang dialami di dalam kehidupannya. Dan yang saya bisa berikan bukan hanya satu, telinga yang mendengar, hati yang mengasihi, dan iman yang terus mendoakan. Dan buat dia itu merupakan sesuatu yang mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi keputusan-keputusannya. Dan itu merupakan sesuatu yang mengubahkan gitu. Ya. Nah, berbicara tentang transforming relationship, kita perlu tahu ada hukum ini, like father itu like son gitu. Jadi like father like son. Jadi orang-orang terdekat kita itu akan mempengaruhi kita. Ada kisah
anak manusia dirawat oleh serigala dan dia berperilaku seperti apa? Seperti serigala. Dia nggak ngomong seperti manusia, dia merangkak seperti serigala, dia menggonggong seperti serigala. Dan kemudian direscue kan itu ya, kisahnya bisa di search itu, saya belum cari. Dia direscue malah kemudian mati itu. Ketika dia direscue, dia dirawat oleh manusia dan sebagainya malah mati. Gitu ya. Baru-baru ini ada sedikit mungkin di Instagram atau di TikTok atau di apa, saya lupa begitu, cuma sliver begitu ya. Ada kucing yang dibesarkan oleh anjing dan dia berperilakunya bukan seperti kucing, dia berperilakunya seperti anjing gitu. Kenapa kita berbahasa Indonesia? Karena kita dibesarkan di lingkungan yang berbahasa Indonesia. Kenapa kita berpikir berperilaku seperti orang Indonesia? Karena kita dibesarkan di Indonesia. Kenapa sebagian dari saudara berbahasa Mandarin? Karena saudara dibesarkan dalam bahasa Mandarin. Kenapa saudara berperilaku seperti orang-orang Tionghoa? Karena saudara dibesarkan di dalam keluarga Tionghoa. Ya, like father itu like son. Jadi relasi yang dalam, ya, itu mempengaruhi. Dan ini juga memberikan satu awareness buat kita, like father like son. Kalau saya sendiri tidak bertumbuh, begitu ya. Kalau saya sendiri memiliki pikiran dunia, gitu. Dan kita itu memuridkan orang. Kita juga perlu tahu bahwa kita bisa mentransformasi orang itu bukan menjadi seperti Kristus, tetapi seperti dunia, seperti kita. Kita punya kelemahan-kelemahan dan kita perlu sadar itu. Dan kadang-kadang yang kita tularkan itu bukan cuma yang baik. Yang kita tularkan itu juga yang buruk. Like father, like son. Dan kita perlu menyadari ini, transforming relationship. Karena itu penting sekali bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin KTB, begitu ya, sebagai hamba Tuhan, mengalami transformasi di dalam diri kita sendiri. Transformasi menjadi murid Kristus. Karena apa? Ada orang-orang yang kita layani, yang melaluinya itu kita tularin. Kalau saya seorang pendeta yang jahat, saya seorang pendeta yang manipulatif, saya seorang pendeta yang gila kuasa, saya seorang pendeta yang kemudian itu membuat logika-logika ya yang sebetulnya itu tidak alkitabiah tetapi meyakinkan saudara gitu ya. Kira-kira saudara value-nya menjadi value yang seperti apa? Value yang saya kibuli sebagai pendeta yang seperti itu kan gitu. Ya. Tetapi jikalau saya adalah seorang pendeta yang moga-moga ditransformasi oleh Roh Kudus, ditransformasi untuk mengikut Kristus, saudara akan menjadi seperti apa gitu. Ada faktor like father like son-nya. Ada faktor like father like son. Karena itu kita perlu mengalami transformasi itu. Jadi relasi yang erat dan mendalam, dan mengubahkan, apakah kita itu memilikinya gitu ya. Dan apakah itu ada dampak di dalam pertumbuhan rohani kita? Mungkin ini merupakan satu pertanyaan reflektif buat kita. Apakah di Alien Satelit ini kita mengalami sih relasi yang erat, mendalam, dan mengubahkan kita itu? Kita mengalami nggak itu? Gitu, ya. Kalau kita mengalami itu, puji Tuhan. Berarti ada transformasi gitu ya. Sekarang tinggal like father, like son-nya, father-nya siapa gitu kan ya. Kita perlu ingat bahwa father utama kita, guru utama itu kita itu adalah Kristus sendiri. Saya pernah dimuridkan oleh tokoh besar di Surabaya, begitu ya. Saya pernah gitu. Yang kalau berbicara tentang pemuritan, ya dia salah satu orang yang paling top, dan saya adalah salah satu muridnya, salah satu kadernya. Ada banyak hal yang positif yang saya alami dari dia, tetapi ada hal-hal yang buruk yang kemudian itu terjadi, dan saya menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu saya tidak bisa mengikuti gitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu kita harus menyadari, ya, kita harus memilah. Kita itu muridnya siapa? Muridnya siapa? Muridnya Kristus. Jangan semua ditelan dari mentor-mentor jasmani kita. Ya, kita harus pilih dia sesuai dengan Kristus atau tidak sesuai dengan Kristus. Tapi kita perlu memiliki relasi yang mendalam dan mengubahkan itu. Dan semoga kita menjadi satu komunitas yang mentransformasi. Selesai. Jamnya sudah lewat 5 menit. Oke. Saya rasa hari ini kita dapat banyak ya. Mungkin kita applause Pak Yo ya.
Thank you Pak Yo, thank you juga teman-teman. Minggu depan diharapkan lagi kehadirannya. Oh ya, pulpennya jangan dibawa pulang ya saudara-saudara.